bersenang dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih Kak Rani? Adik-adik sekolah minggu apa kabarnya? Sehat? Sehat dong Kak. Wah sehat. Kalian udah siap mengikuti ibadah online? Wah sudah siap Kak, aku sudah mandi. Wah sudah mandi, sudah sarapan, udah duduk manis. Wah ternyata mereka benar-benar udah siap ya? Iya dong Kak. Oke berarti kalau udah siap, sebelum mengikuti ibadah online kita mau berdoa dulu yuk Kak. Ayo. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan dapat berarti dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelumnya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik supaya bersemangat nih dalam bernyanyinya, kita mau bangkit berdiri ya Kak ya. Oke, berarti adik-adik semuanya berdiri ya. Emang kita mau nyanyi lagu apa sih Kak? Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Pasti pada tahu semua kan? Adik-adik di rumah pasti tahu kan? Tahu dong Berarti Kak. kalau udah pada tahu nanti nyanyinya lebih semangat. Oke adik-adik? Oke. Oke, musik Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, semuanya masih dalam posisi berdiri ya Kak ya. Karena kita masih mau bernyanyi, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Adik-adik tahu semuanya? Tahu. Tahu dong. Kalau tahu kita nyanyi lebih semangat lagi, oke? Oke Kak. Musik Bang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau
Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, Kak Rani, kita mau nyanyiin lagu baru nih. Wah, lagu apa Kak? Judulnya Aku Gereja. Kalian tahu gak lagunya? Ada yang belum tahu Kak. Nanti yang sudah tahu nyanyinya bisa bersuaranya kencang ya. Yang belum tahu nanti mengikuti, belajar ya. Ya, oke Kak. Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Hari ini? Wah, sudah siap semua. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih yang boleh Tuhan berikan kepada hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, semuanya udah pada siap mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, pinter. Coba duduk yang rapi, anak TK A, TK B, dan Batita. Nah, sekarang coba kakak mau tanya, kakak punya gambar nih. Adik-adik coba lihat gambarnya ya. Nih, yang ini gambar yang pertama. Terus ada lagi nih gambar yang kedua. Mau tahu? Nah ini nih gambar yang kedua. Nah, menurut adik-adik, gambar yang pertama gambar apa ya? Oh, pinter. Gambar yang sedang berkelahi ya.
Iya, mereka berkelahi, berantem. Terus gambar yang kedua, gambar apa? Gambar yang sedang berpelukan. Mereka saling mengasihi. Kalau adik-adik suruh pilih yang mana nih? Gambar yang pertama apa gambar yang kedua? Adik-adik suka yang mana? Wah, pasti adik-adik suka gambar yang nomor 2 ya. Enak dilihat ya adik-adik ya. Iya, mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Wah, itu semua perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan yang perbuatan yang baik, perbuatan yang sangat dikasihi Tuhan, sangat disenangi Tuhan. Nah, sama nih seperti firman Tuhan hari ini. Nah, sudah siap? Nah, kita mau baca firman Tuhan hari ini dari Efesus 2 ayat 21. Yang sudah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya. Ya. Nih, Kakak bacain ya. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, apa ya maksud dari ayat Alkitab ini? Mau tahu? Yuk, kita dengarkan yuk. Adik-adik, jadi Alkitab yang tadi kita baca itu, ayat yang kita baca itu, kan tadi dari Efesus ya. Nah, Efesus itu dituliskan oleh seorang bapak. Ada yang tahu namanya siapa? Nah, namanya Bapak Paulus. Siapa namanya? Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adik-adik, dia itu adalah seorang bapak yang sangat taat, yang sangat baik. Dia adalah pengikut Kristus yang setia. Dan Bapak Paulus itu adik-adik suka sekali mengajarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, ketika melihat kondisi di jemaat Efesus adik-adik, ada sesuatu yang tidak baik. Apa ya? Nah, ternyata di sana ada orang-orang yang bernama orang-orang Yahudi, dan ada juga orang-orang yang non-Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini dan orang-orang non-Yahudi ini, mereka tidak saling mengasihi. Mereka sering bertengkar adik-adik, sering berkelahi. Karena mereka memiliki perbedaan yang membuat mereka bertengkar. Padahal itu adalah perbuatan yang tidak baik adik-adik. Nah, ketika itu Bapak Paulus pun langsung menulis surat kepada di jemaat Efesus itu bahwa kita itu semuanya adalah satu di dalam Kristus, satu di bait Allah. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita percaya kepada Kristus, itu tidak boleh berkelahi dan harus saling mengasihi. Meskipun
ada beberapa perbedaan-perbedaan. Tapi dari perbedaan itu tidak boleh kita menjadi tidak saling mengasihi. Nah, Tuhan Yesus juga kan selalu mengajarkan kepada kita tentang kasih ya adik-adik ya. Iya, bukti kasih Tuhan kepada kita apa tuh adik-adik? Iya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Benar. Nah, semua yang Tuhan lakukan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus aja mengajarkan seperti itu. Nah, kita anak-anaknya juga harus melakukannya. Benar, itu pesan yang diberikan oleh Bapak Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan, hari ini kita mau belajar nih adik-adik. Pesan dari Bapak Paulus itu. Nah, pesan Bapak Paulus itu sebenarnya juga adalah pesan dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kalau kita itu harus saling mengasihi. Ya kan? Iya, sama seperti gambar yang pertama kali kakak kasih lihat waktu pas di awal. Adik-adik lebih suka yang saling mengasihi kan antara temannya? Iya, daripada yang berkelahi kan? Iya, betul. Nah, kita anak-anak Tuhan juga harus mengasihi semua orang. Tidak boleh pilih-pilih. Harus mengasihi orang tua, harus mengasihi teman, harus mengasihi saudara-saudara kita. Dan adik-adik, meskipun adik-adik misalnya sekarang lagi di rumah nih, tidak bisa keluar karena pandemi. Nah, adik-adik bisa mengasihi teman-temannya, misalnya ketika lagi di sekolah, misalnya lagi ada Zoom atau apa, itu juga adik-adik bisa saling sapa kan ke teman-temannya. Iya, itu juga bentuk kasih, saling mengasihi. Nah, adik-adik, cara bentuk mengasihi sama manusia, sama kita itu kayak gimana ya? Nah, contohnya nih kakak mau kasih tahu. Yang pertama, kita bisa membantu mereka. Membantunya gimana nih? Contoh, kita bisa membantu orang tua kita, membantu misalnya adik-adik membantu menjaga adik, terus adik-adik bisa membantu merapikan mainannya di rumah, atau adik-adik bisa membantu adik-adik rajin belajar juga, itu membantu orang tua loh adik-adik. Iya, itu juga bentuk kasih kita kepada orang tua. Dan jangan lupa kita harus nurut sama orang tua. Gak boleh membantah, tidak boleh melawan. Terus adik-adik, kita juga bisa mendoakan mereka. Meskipun kita jarang ketemu kan sama teman-teman kita, nah sama saudara-saudara kita juga bisa saling mendoakan mereka. Terus adik-adik, kalau misalnya adik-adik agak kesulitan nih, Kak, aku agak susah nih mengasihi dia karena dia suka nakal sama aku. Nah, adik-adik tidak boleh membalasnya dengan nakal lagi. Adik-adik bisa mendoakan agar adik-adik bisa mengasihi dia, karena adik-adik sudah dibantu Tuhan untuk mengasihi orang-orang. Iya. Nah, semuanya itu kita lakukan
Karena Tuhan itu terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dan Tuhan juga yang mengingatkan kita bahwa kita itu satu di dalam Kristus. Meskipun ada perbedaan-perbedaan, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh berkelahi. Nah, itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Sudah siap kan untuk bisa menjadi anak yang suka mengasihi orang lain? Iya, sudah siap. Nah, kita mau tutup firman Tuhan hari ini adik-adik. Coba kita semuanya berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus Tuhan sudah memberikan kami firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu supaya kami bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti uang persembahannya kasih ke mama papa, biar nanti mama papa yang kasih ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Bawa Persembahan. Lagu kan, tahu kan adik-adik lagunya? Tahu, Oke, Kak. kita nyanyikan sama-sama ya. Musik, Bang. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau menutup ibadah ini dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan, setiap ibadah kami yang kami panjatkan kepadamu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin.
Nah, adik-adik, walaupun masih tetap ibadah online di rumah dan juga belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya, Kak. Iya betul, Dan selalu Kak. sukacita. Ya tentunya tidak lupa untuk selalu Berdoa. Oke. Oke, sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas minggu ini adalah menghafal ayat Alkitab yang diambil dari Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7 yang bunyinya yaitu, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nanti minta tolong mama papanya ya untuk merekam adik-adik. Setelah itu dikirim ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik.